mom has a sick whip. All right, come on. Avery would end up with. I could be. I waited too long, and then I got hugged. Take me. Now we're the people at the party that make out in the pool. I don't care. Film ini menceritakan tentang seorang pria jomblo yang punya kekuatan super. Dia bisa mengendalikan waktu, jadi dia menggunakan kekuatan itu untuk bisa mendapatkan wanita idamannya. Gimana ceritanya? Demi serambi lempit dia harus memutar ulang waktu lagi. Baiklah, daripada penasaran kelanjutannya, mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diajak ke pesta pertunangan seorang wanita yang bernama Avery Martin. Dan terlihat seorang laki-laki bernama Noah tampak berada di sana juga, dan ia teringat bagaimana dia bertemu Avery 3 tahun lalu. Saat itu Noah bertemu Avery di pesta Halloween. Tanpa sengaja dia menumpahkan minumannya dan mengenai Avery. Noah sangat menyukai kostum yang dipakai Avery karena ada di film favoritnya. Ternyata Avery juga sangat menyukai film itu. Dan setelah itu mereka saling berbincang dan dengan cepat mereka jadi akrab. Regular brat, and I still don't like that term. It is your favorite drink. Grapefruit juice with vodka and 3 maraschino cherries. Dari sana mereka menyadari bahwa mereka memiliki sifat yang sangat mirip. Nggak lama kemudian, Noah mengajak Avery untuk bermain piano. You're a jazz fan. I am. Wow, I love Count Basie. I'm more of an Oscar Peterson fan. Actually, I am the piano man. He's got magic hands. Tak disangkanya, Noah berhasil membuatnya terkesan. Ia lalu memintanya untuk memainkan lagu penyanyi favoritnya. Tapi sayangnya dia tidak tahu bagaimana nada lagu itu, sehingga ia memainkan lagu lain dari penyanyi favoritnya. Setelah itu, Avery membawa Noah bersamanya ke foto booth dan mulai berfoto dengannya. Noah pun berpose biasa, tapi Avery berkata kepadanya bahwa jika kita ingin mengingat momen indah ini, kita harus mengambil foto-foto aneh. Noah menyukai semua ini dan menjadi sangat terkesan olehnya. Mereka berdua pun pergi ke rumah Avery dan langsung bermain permainan yang ada di rumah itu dengan sangat asik. Mereka sangat menikmati malam itu. Karena terlalu lelah, Noah memakan semua kue kering milik Avery. Kini seakan sudah tidak ada batas lagi di antara mereka yang baru saja kenalan itu. Yeah, super poor people say that. You know what they say? If you do what you love, then you'll... Refresher? Oh, she's golden. Hingga akhirnya mereka pun hampir berciuman. Dan tiba-tiba Noah kembali tersadar. And that was it. Dan kini ia melihat Avery sedang mencium tunangannya di depan Noah. Nama tunangannya adalah Ethan. Noah sangat cemburu setelah melihat mereka berciuman dan membuatnya sangat mual hingga harus ke toilet. Karena terus muntah-muntah, Avery yang mendengar suaranya langsung datang ke kamar mandi. Ia yang melihat Noah menangis lalu bertanya kepadanya apa yang terjadi. Noah pun hanya menjawab bahwa dia keracunan makanan. Ethan juga berada di sana untuk menolong. Perlu diketahui bahwa Ethan ini adalah orang yang baik. Avery dan Ethan pun mengantar Noah ke kakak Avery yang bernama Carrie agar mau mengantarnya pulang ke rumah. Tapi Noah menolak dan mengatakan bahwa dia akan memesan go-kart aja. Tapi sialnya, ia baru sadar ponselnya tadi masuk ke kloset. Dan di saat itu Carrie pun memfotonya karena hobinya memang mengambil gambar di saat-saat tidak terduga. Ia langsung bertanya kepada Noah tentang apa yang terjadi padanya hari ini. Noah menjawab bahwa ceritanya sangat panjang. Tapi intinya 3 tahun yang lalu ia menghabiskan malam yang indah dan gak pernah ia bisa lupakan. It's kind of a long story, so I'd rather not get into it. Yeah, okay. Noah, get back in there. Setelah itu, mereka berdua datang ke teman Noah yang bernama Max. Di sana, dia pun melanjutkan ceritanya. Malam itu ketika Noah dan Avery saling tatap,
Ternyata mereka tidak saling berciuman. Avery malah memeluknya dengan erat dan mengatakan bahwa dia akhirnya menemukan teman yang baik. Hati Noah pun seketika hancur, tetapi dia berpikir bahwa dia mungkin akan mendapatkan kesempatan lain. Tapi sialnya, keesokan harinya Avery bertemu Ethan. Dan kemudian dia tidak pernah mendapatkan kesempatan yang dia harapkan. Malam harinya ia hanya bisa menghabiskan waktu dengan memakan semua kue kering. Sementara Avery pergi ke mall dan bersenang-senang bersama Ethan. Noah berpikir bahwa ini semua memang salahnya sehingga ia gagal mendapatkan Avery. Carrie mencoba membuatnya mengerti bahwa Avery tidak pernah naksir padanya. Ia lalu menambahkan bahwa hubungan itu sangat rumit. Mengapa dua orang saling menyukai? Tidak pernah ada alasan untuk itu. Carrie lalu meninggalkan mereka karena ada pekerjaan. Sementara itu, Max membawa Noah yang teler ke stand foto yang dulu dipakainya bersama Avery. Di sana dia bisa berharap memiliki kesempatan lain dengan Avery. Avery will end up with. Dan keesokan paginya saat ia terbangun, ia melihat semua orang mengenakan kostum. Dan dia pun pergi ke toko dan melihat bahwa tanggal di koran adalah tanggal di mana ia pertama kali bertemu Avery. Dia lalu meminta pemilik toko untuk memberinya kerating deng rasa extra joss terbaru. Tapi ternyata rasa itu belum pernah ada. Padahal ia kemarin baru saja membelinya di sana. Kemudian dia pergi ke kantor Max dan memberitahunya semua yang terjadi padanya. Dude, did I not tell you the day you dropped out of business school, something exactly like How this did I was get here? What is happening to my life? Something unexplainable is happening to me, Max. Look at all these papers. Dia melihat Carrie di jalan sedang memotret. Ia yang masih tidak percaya lalu turun untuk berbicara dengannya. Ia mengatakan bahwa mereka saling kenal. Ia menambahkan bahwa semalam ia berada di rumah Carrie lalu diajak ke bar. Carrie merasa sangat aneh dan berpikir bahwa Noah adalah penjahat yang terus menguntitnya. Ia pun langsung diusir oleh Carrie. Noah sangat senang karena dia sadar sekarang dia akan pergi untuk bertemu Avery lagi nanti malam. Dia pun memilih pakaian yang paling indah. Malam harinya, Avery sangat sibuk dengan Carrie. Ia pun lalu mengirim seorang anak laki-laki untuk berbicara dengan Carrie agar Avery sendirian. Dulu ketika dia bertabrakan dengan Avery, dia menumpahkan minuman. Tapi kali ini, ia menolong Avery dengan sangat mesra. Mereka pun mulai berbicara tentang minuman favoritnya. Avery sangat terkejut karena selera makan mereka sama. Noah mengatakan bahwa ada hubungan di antara mereka. Dia membawanya untuk mendengarkan musik. Dia kemudian bermain piano dengan lagu kesukaan Avery. Dia sangat menyukainya. Setelah mereka memasuki stand foto dan Noah langsung melakukan pose aneh seperti yang ada dalam harapan Avery. Wow, you're really good at this. Setelah itu mereka datang ke rumah Avery. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan sangat asik. Dan tiba-tiba Avery mendapat pesan dari Carrie bahwa dia akan datang ke rumahnya. Noah yang menyadari itu pun langsung berniat untuk pergi dari sana. Tapi ia terlambat karena Carrie sudah sampai. Carrie lalu memberitahu Avery bahwa Noah adalah pria penguntit yang dia temui tadi pagi. Ia lalu memberitahu bahwa sekarang dia menguntitmu. Avery pun terkejut dengan itu dan mengatakan Noah tahu segalanya tentangnya. Mereka pun jadi sangat takut dan mulai memukuli Noah. Stalker, look at me. I'm wearing a tuxedo. You didn't guess that I was an army brat. You already knew that. Keesokan paginya ketika Noah terbangun dari tidur nyenyak, dia berpikir bahwa semalam ia hanya mimpi. Dia lalu pergi untuk minum di pesta pertunangan Avery dan pergi ke rumahnya untuk meminta maaf. Ketika dia sampai di rumah Avery, Ethan membuka pintu untuk Noah. Tapi dia tidak mengenali Noah. Grab a drink? You must be one of Avery's friends. Ketika Avery melihat Noah, dia ketakutan dan mengatakan bahwa dia adalah penguntit yang menguntitnya 3 tahun lalu. Carrie juga berpikir bahwa dia adalah penguntit dan mereka semua memukulinya. Apa yang dilakukan Noah 3 tahun lalu kini harus dihadapi konsekuensinya. Dia tahu bahwa semua ini terjadi karena photo booth kemarin. Di malam hari, dia kembali pergi ke photo booth dan memasukkan koin. Ia berharap melakukan perjalanan kembali ke 3 tahun yang lalu sekali lagi. Dan keesokan paginya ketika dia bangun, dia benar-benar kembali ke 3 tahun yang lalu. Dia menelpon temannya Max dan mengatakan bahwa dia ingin bantuannya.
Dia ingin mendapatkan April bagaimanapun caranya. Max pun mengatakan kepadanya bahwa gadis selalu menyukai playboy dan ia harus berdandan seperti itu. Selain itu, ketika berbicara jangan memberinya banyak perhatian dan berperilakulah seperti bad boy. Dia pasti akan menyukai Noah. Tapi Noah nggak percaya dia. Max pun meyakinkan ia pun banyak gadis karena cara itu. Dia akhirnya setuju dan melakukan hal yang sama seperti sarannya Max. Di malam harinya, ya karena dia adalah Noah, jadi dia pun datang ke arah April dan tiba-tiba mengolok-olok gaunnya sambil berkata ia telah membawa minuman untuknya. Setelah itu dia mengatakan pada April jika ingin, maka April harus bersamanya malam ini. April pun merasa kesal karena perilakunya dan meninggalkan bar. Hey, where you going? I'm trying to go anywhere that you aren't gonna. Tapi Noah menghentikannya dan berkata kepadanya bahwa April sebenarnya sangat menyukainya. Tentu saja hal itu ditentang April. April lalu mengusir Noah dari bar. Jika tidak meninggalkan bar, maka ia akan memukul. Noah nggak percaya padanya, dan karena itu April mendorongnya sampai jatuh ke kolam renang. Semua orang menertawakannya. Noah pun meminta maaf. Dia meminta bantuan untuk keluar dari kolam. Tapi saat dia memegang tangan April, dia menariknya ke kolam renang hingga membuatnya sangat marah pada Noah. Tapi tiba-tiba Noah mendekatinya dan menciumnya di kolam. Setelah itu mereka dengan penuh semangat pergi ke rumah April untuk belajar bersama. Keesokan paginya Noah bangun dan ia kembali ke masa kini, di mana ia sedang memeluk April, tapi ternyata mereka tak punya hubungan apa-apa. Karena Noah hanyalah mas-mas open OB-nya April. Karena di masa lalu dia berperilaku seperti anak nakal, dan sekarang citranya di mata orang-orang seperti itu. April tidak pernah menganggapnya serius. Ketika dia sedang ingin, dia selalu memanggil Noah untuk menjelajahinya. Awalnya Noah menganggap ini baik-baik saja, tetapi ketika dia melihat bahwa April pergi jalan-jalan pagi dengan Ethan, ia mulai cemburu. Dia pergi dengan mereka tapi dia terlihat sangat lemah. Bahkan karena sangat lelah, dia pun jatuh. Carrie berhenti menemani Noah sementara April dan Ethan pergi jogging. Noah sangat cemburu. Ia lalu berkata bahwa ia sangat mencintai April dan mengatakan ia tidak tahu apa yang diinginkan April karena selalu berakhir dengan Ethan. Carrie tahu yang terbaik dan memberitahu Noah bahwa yang April inginkan adalah pria yang stabil dan pria yang memperlakukannya dengan sangat baik. Setelah mendengar ini dia termotivasi dan mengatakan bahwa ia memiliki banyak ide bisnis dan akan melakukan sesuatu. Dia lalu pergi ke foto booth dan kembali ke 3 tahun lalu sekali lagi. Pagi itu dia pergi ke kantor Max. Di sana dia mendapat pekerjaan berkat bantuan Max. Di malam hari ketika dia datang ke pesta, dia membantu orang-orang dan saat bertemu dengan April, dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin menghabiskan hidupnya bersamanya. Tetapi pertama-tama mereka akan minum dan menghabiskan waktu di pesta itu. Noah pun membeli ciu yang sangat mahal. April merasa tidak enak karena ia bekerja di bar itu sebagai pelayan. Tetapi Noah mengatakan sekarang dia tak perlu risau karena ia akan bertanggung jawab dalam hidupnya dan akan mendapatkan pekerjaan yang sangat baik. Setelah itu, Noah bangun di 3 tahun kemudian. Dia menemukan bahwa dia ada di rumah yang sangat besar dan dia juga menjadi sedikit gemuk. Dia sangat senang dan kini dia sangat kaya dan ternyata hari ini adalah pesta pertunangannya dengan April. Dia merasa sangat senang melihat April ada di rumahnya. Tapi Noah terkejut mengetahui Carrie juga tinggal di rumahnya. Dia nggak suka Carrie tinggal di rumah sini. April pun mengatakan jika Carrie akan pergi keluar selama beberapa hari untuk berbisnis. Tapi Noah lalu mengatakan karena ia dan April sedang berbahagia, Carrie bisa tinggal di rumahnya selama mungkin. Ketika dia melihat mobilnya, ternyata itu adalah mobil impian masa kecilnya. Saat ia sampai kantor, dia mendapatkan promosi kejutan di kantor yang sangat besar. Congratulations, Noah. Your new office. Seorang eksekutif telah datang dari Cina untuk berbincang dengannya. Dan tak disangkanya, dia menjawab dengan bahasa Cina sehingga membuat dirinya sendiri terkejut. Saat itu dia pergi ke kantor dengan temannya Max. Tapi Max sangat marah padanya dan berkata kepadanya bahwa dia mencuri segalanya dari Max. Promosi ini selalu menjadi mimpinya Max. Max telah memberinya pekerjaan tapi Noah menghancurkannya.
Noah merasa sangat bersalah dan mengatakan bahwa ia selalu berteman dengan Max. Tetapi Max mengatakan bahwa tidak ada yang seperti itu karena mereka terakhir berteman adalah 3 tahun lalu. Setelah itu Noah hanya mementingkan pekerjaannya saja. Noah yang sangat kesal mulai memakan kue dan dia menyadari itu sebabnya dia gemuk. Dia ingin mengambil cuti tetapi sekretarisnya datang padanya dan mengatakan kepadanya bahwa ia ada rapat dan sudah sangat terlambat. Ketika dia melihat jadwalnya, ternyata jadwalnya sudah sangat padat hingga 3 bulan ke depan. Dia pun bertanya pada sekretaris bisakah mengambil 1 hari libur untuk dirinya sendiri. Tapi sekretarisnya menjawab bahwa dia akan dipecat. Sepulang kerja, ia pun ke pesta pertunangannya dan mengatakan kepada semua orang bahwa April telah datang ke dalam hidupnya dan ia sangat bersyukur atas itu. Dia ingin memainkan lagu yang dulu menjadi favorit April, tapi dia ternyata tak bisa bermain piano. Bahkan dia juga tidak bisa bernyanyi. Ketika Noah pergi mencari April, dia menemukan Ethan yang sangat mabuk dan April bersamanya di kamar mandi. Seperti yang terjadi dengan dirinya di awal film tadi. Kemudian dia membawa Ethan ke rumahnya. Ethan pun menyatakan rasa sakit hatinya. Dia berkata bahwa dia baru saja melamar April. Dan Noah pun bertanya apa jawaban April. Ethan mengatakan bahwa April tidak senang dengan Noah. Noah yang mendengarnya sangat kaget sekaligus sangat marah hingga membuatnya pulang larut malam. Ketika dia pulang, Carrie sudah bangun dan dia bertanya kepadanya apa yang terjadi. Noah menjawab bahwa dia menghancurkan kehidupan semua orang, April tidak mencintainya, dan Carrie sudah tahu tentang itu. Ia mengatakan bahwa April sangat peduli pada Noah, dan itulah mengapa dia tidak pernah meninggalkannya. Tapi dia tidak pernah mencintai Noah. Dia mengatakan bahwa kadang-kadang kita tidak bisa memiliki kendali atas hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Dan kita tidak tahu alasan mengapa 2 orang saling mencintai dalam satu hubungan. Setelah itu, Noah menyadari bahwa dia tidak tepat untuk semua ini. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak akan pernah mendapatkan April. Sekarang ia memutuskan untuk bertanggung jawab atas itu dan akan memperbaiki semua yang ia perbuat. Ia lalu kembali ke foto booth dan kembali ke masa lalu. Ia membiarkan Ethan bertemu dengan April. Dia memperkenalkan mereka berdua, setelah itu menemui Carrie sembari membawa minuman. Dia pun menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya, seakan mereka berdua adalah teman baik. Ia menghabiskan malam dengan Carrie lalu bertanya apakah dia suka musik. Carrie pun menjawab dia suka mendengarkan jazz. Carrie bilang bahwa jazz adalah hidupnya. Noah dan Carrie pun mulai bermain piano bersama. Dan dari sana, Noah mengetahui bahwa April sebenarnya tidak suka musik. Dia hanya meniru selera musik Carrie. Mereka menikmati waktu itu dan Noah semakin sadar bahwa ia memang bukan jodohnya. Noah bangun dan terlewatkan 3 tahun. Saat itu dia berada di rumah Max dan bertanya kepadanya di mana Carrie berada. Apakah ada hubungan antara dia dan Carrie atau April? Max pun menjawab bahwa suatu malam 3 tahun yang lalu, mereka berdua menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama. Dan setelah itu tidak pernah bertemu lagi. Mendengar itu Noah langsung pergi menemui Carrie dan bertanya tentang waktu yang mereka habiskan bersama dan semua momen itu. Tapi Carrie berkata bahwa ia tidak pernah merasakan hal seperti itu sepanjang hidupnya. Dan kini ia akan berkencan dengan pacarnya. Noah pun bertanya apakah dia merasakan sesuatu pada Noah. Carrie menjawab bahwa apapun yang terjadi malam itu telah berlalu 3 tahun yang lalu. Dan setelah itu tidak pernah ada hubungan apa-apa. Noah menyadari bahwa dia adalah teman April dan itulah sebabnya dia pernah bertemu dengan Carrie. Dan jika dia tidak berteman dengan April, dia tidak dapat menghabiskan waktu dengan Carrie. Dia mulai percaya bahwa semua yang telah terjadi untuk kebaikannya sendiri. Dia percaya bahwa dia akan bertemu seseorang yang lebih baik suatu hari nanti. Malam harinya dia pergi ke bar dan stand foto. Di sana dia diberitahu oleh staf bahwa mereka telah menjualnya. Noah sangat kesal karena sekarang dia tidak dapat memperbaiki hidupnya lagi. Ia pun mulai banyak minum dan gak disangka April datang ke bar itu juga dan langsung menemui Noah. Dia memberitahu Noah bahwa stand foto itu telah April beli karena Noah sangat menyukainya. Itu sebabnya Noah sangat senang dan ia langsung pergi ke rumahnya. Ternyata ia telah tinggal serumah bersama April dengan damai, tapi ia memilih kembali lagi ke 3 tahun yang lalu. Malam itu dia tidak mengubah apapun. Ia melakukan sama persis seperti yang pada kenyataannya ia lakukan dulu, termasuk bagaimana caranya mendekati April. Dan di pagi harinya ia kembali ke masa kini dan berada di pertunangan April dan Ethan.
Di sana ia bertemu dengan Carrie dan ngobrol dengannya dengan asik. Ia pun menggoda Carrie dengan mengambil kameranya dan langsung memfotonya. Ternyata mereka sangat cocok. Tapi selama ini dia tidak pernah memperhatikan Carrie karena hanya ada Avery di pikirannya. Di akhir film kita pun kemudian akan melihat kumpulan foto-foto mesra mereka berdua. Dan Noah akhirnya menemukan cinta sejatinya dan film pun tamat. Kadang kita nggak tahu siapa yang bakal menjadi jodoh kita. Jodoh itu di tangan Tuhan. Tapi kita sebagai manusia yang berakal dan bertenaga dan masih bisa jalan, kita harus berusaha juga untuk mencarinya. Berusaha mendekati dan berusaha mengerti dan menerima, mencintai, dan lain-lain. Yang penting kita manusia itu harus terus berusaha. Karena jodoh itu nggak datang dengan sendirinya. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.